Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarul Ismail dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis atletik nomor lari jarak pendek. Lari jarak pendek merupakan salah satu cabang olahraga atletik dengan nama lain sprint. Lari jarak pendek dapat diartikan sebagai cabang olahraga lari yang menggunakan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang lintasan, dimulai dari start hingga finish. Lalu sarana dan prasarana yang perlu ada dalam lari jarak pendek itu adalah yang pertama lintasan. Lintasannya itu berupa lapangan yang dilengkapi lintasan berjumlah 8 buah dengan lebar setiap lintasannya 1,22 meter. Lalu peralatannya ada sepatu speakers, yaitu sepatu yang sudah didesain untuk mengoptimalkan kecepatan pelari. Yang kedua ada start block, yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan start. Yang ketiga ada nomor pelari. Dalam perlombaan itu pelari menggunakan nomor sebagai identitas dalam setiap lomba. Yang keempat ada tiang finish, lalu ada stopwatch, lalu bendera start, dan pistol aba-aba. Lalu ada teknik start, atau yang biasa disebut teknik awalan, adalah gerakan yang sangat menentukan keberhasilan sprinter untuk mencapai garis finish di urutan pertama. Gerakan start itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu aba-aba bersedia, di mana para pelari mempersiapkan diri dengan meletakkan kakinya pada start block. Kemudian aba-aba siap, di mana para pelari itu mulai menyondongkan badannya ke depan dan mengangkat pinggul sedikit ke atas. Setelah itu aba-abaya, di mana para pelari menjadikan kaki sebagai tumpuan agar menciptakan gaya dorongan sehingga pelari bisa dengan cepat mencapai garis finish. Teknik start dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada start pendek, di mana posisi kaki kiri ada di depan, lutut kanan di samping kaki kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan. Setelah itu beri jarak sekitar 1 kepal, dan posisikan kedua tangan berada di belakang garis start dengan merapatkan jari-jari dan ibu jari terpisah. Yang kedua ada start menengah, posisi kaki kiri ada di depan dan ditekuk, lalu posisi lutut kaki kanan ada di sebelah tumit kaki kiri. Setelah itu beri jarak sekitar 1 kepal dan posisikan kedua tangan berada di belakang garis start dengan merapatkan jari-jari dan ibu jari terpisah. Yang ketiga ada start panjang, posisi kaki kiri ada di depan dan ditekuk. Setelah itu posisi lutut kaki kanan berada di belakang kaki kiri, lalu beri jarak sekitar 1 kepal dan posisikan kedua tangan ada di belakang garis start dengan merapatkan jari-jari dan ibu jari. Teknik waktu berlari itu ada fase topang. Tujuannya untuk memperkecil hambatan kaki saat menyentuh tanah atau memaksimalkan dorongan tubuh ke arah depan. Fase ini dibagi menjadi 2, yaitu topang depan dan topang belakang. Cara ngelakuinnya, pertama saat berlari mendarat dengan telapak kaki. Lutut kaki yang akan menopang sedikit dibengkokkan. Saat bertolak, percepat ayunan kaki dan luruskan kaki yang menopang kuat-kuat sembari menolak ke arah depan. Lalu ayunkan paha kaki ke atas depan dengan cepat. Yang kedua ada fase layang. Tujuannya untuk memaksimalkan dorongan tubuh ke depan supaya bisa menempatkan kaki dengan efektif saat menyentuh tanah.
Caranya dengan ayunkan lutut kaki ke atas depan, lalu bengkokkan lutut kaki yang akan menopang dengan diikuti ayunan lengan yang seirama dan rileks. Lalu tekan kaki yang menopang ke belakang sambil menolak ke depan. Lalu ada gerakan finish. Ada 3 teknik saat melewati garis finish. Yang pertama itu menyondongkan dada, kemudian menjatuhkannya ke depan. Salah satu bahu dijatuhkan ke depan, dan secepat mungkin lari sampai beberapa meter garis finish terlewati. Tujuan menyondongkan badan ke depan itu adalah saat berlari yang juga hampir sampai memasuki garis finish bersamaan, maka diharapkan atlet yang condong badannya lebih ke depan akan mencukupi pita lebih dulu. Latihan fisik yang dilakukan ada jalan dan berlari kecil selama 5-10 menit sebagai awal dari pemanasan. Lalu skipping atau lompat tali bisa dilakukan untuk menegangkan otot kaki. Setelah itu bisa berlari di atas pasir. Setelah itu ada berlari dengan menambahkan pemberat pada kaki. Yang terakhir melompat untuk melatih daya ledak otot kaki. Wasit apa saja yang dibutuhkan dalam perlombaan lari? Dalam perlombaan lari jarak pendek, wasitnya yang pertama itu ada starter, merupakan pengawas yang bertugas pada saat pemberangkatan pelari. Starter juga bertanggung jawab ketika pelari melanggar saat melakukan start. Yang kedua ada recall starter, merupakan pengawas yang bertugas mengecek para pelari sebelum lomba dimulai. Yang ketiga ada timer, yaitu pengawas yang bertugas mencatat waktu pelari saat melewati garis finish. Yang keempat ada pengawas lintasan, merupakan pengawas yang bertugas mengawasi pelari apabila pelari melakukan pelanggaran pada saat berlari ketika perlombaan berlangsung. Yang kelima ada juri kedatangan, merupakan pengawas yang bertugas mencatat dan menentukan urutan pelari melewati garis finish, mulai pelari pertama hingga pelari yang terakhir kali sampai melewati garis finish. Lalu yang terakhir ada juri pencatat hasil, merupakan pengawas yang bertugas mencatat hasil perlombaan setelah seluruh pelari berhasil sampai di garis finish. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.